Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 4 akan melakukan praktek fisika, yaitu membuat motor sederhana. Sebelumnya perkenalkan, saya Idris Almadoni dari nomor absen 13. Saya Alifah Nabila Boketnawati dari absen 6. Saya Rizky Sali Sarahma nomor absen 28. Oke, silahkan simak video berikut ini. Jadi ini adalah motor sederhana yang telah kelompok kami buat. Jadi teman-teman, pembahasan kita pada kali ini adalah sebagai berikut. Nah, pada dasarnya motor listrik itu mempunyai dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang tidak bergerak, sedangkan rotor adalah bagian motor yang bergerak. Dalam percobaan ini, yang berfungsi sebagai rotor adalah hubungan atau kumparan kawat tembaga, dan yang berfungsi sebagai stator adalah magnet yang berada di bawah kumparan tersebut. Motor listrik dapat bergerak berkat adanya interaksi antara medan magnet dan arus listrik. Dari percobaan ini, ketika arus listrik mengalir melalui kawat yang berada dalam medan magnet atau kumparan, maka kumparan akan bergerak sehingga kumparan tersebut akan memiliki medan magnet. Begitu pula magnet juga memiliki medan magnet, sehingga jika keduanya didekatkan, maka akan terjadi tolakan karena adanya pertemuan kutub yang sama antara titik dari kawat kumparan dan magnet. Perbedaan gaya yang terjadi inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, apa sih yang mempengaruhi gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz pada motor listrik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, besar arus listrik. Dengan semakin tingginya kuat arus dari sumber listrik yang mengaliri kawat, maka kian kuat pula gaya Lorentz-nya, sehingga kecepatan putaran kumparan semakin meningkat. Yang kedua, kuat medan magnet. Semakin besar medan magnet yang ada, maka gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar juga, sehingga putaran kumparan pun semakin cepat. Yang ketiga, panjang penghantar. Makin panjang penghantarnya,
maka makin besar pula gaya Lorentz yang ditanggung penghantar tersebut. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum kita kali ini yakni motor listrik adalah aplikasi praktis dari prinsip gaya Lorentz di mana interaksi antara medan magnet dan arus listrik menghasilkan gerakan mekanis melalui gaya yang mendorong kawat kumparan untuk bergerak. Jadi teman-teman, demikian video praktikum fisika pada kali ini mengenai penerapan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap.